Oke, kita semua tidur kan tiap malam. Tapi jujur deh, seberapa sering sih kita benar-benar mikirin soal tidur? Seringnya tidur itu jadi hal pertama yang kita korbankan kalau lagi banyak kerjaan. Tapi gimana kalau ternyata tidur itu justru hal paling produktif yang bisa kita lakuin? Lihat angka ini, sepertiga. Kelihatannya simpel ya, tapi coba deh renungkan lagi. Sepertiga dari seluruh hidup kita loh. Kalau katakanlah umur kita sampai 90 tahun, itu artinya 30 tahun penuh kita habiskan buat tidur. 30 tahun. Itu sama lamanya kayak kita kerja dari awal sampai pensiun. Cuma buat merem. Nah ini nih pertanyaan besarnya. Buat apa coba kita habisin waktu sebanyak itu? Nggak mungkin kan alam semesta iseng aja buang-buang sepertiga jatah hidup kita? Pasti ada alasan yang super penting di baliknya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bongkar misteri sepertiga hidup kita. Terus, kita intip apa aja yang terjadi pas kita tidur. Lanjut ke 7 manfaat utamanya, dan juga apa risikonya kalau kita kurang tidur. Dan terakhir, tentu saja, apa pesan pentingnya buat Anda. Oke, bagian pertama. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya tidur itu? Karena ini jauh lebih dari sekedar, ya, istirahat. Coba bayangin deh, tidur itu bukan berarti tubuh kita shutdown atau mati total. Justru kebalikannya. Ini tuh momen di mana tim perbaikan malam di tubuh kita baru mulai kerja. Mereka sibuk benerin otot, nguatin sistem imun, sampai ngurusin sistem saraf kita. Jadi ini tuh kayak servis rutin paling krusial buat tubuh kita yang terjadi setiap malam. Oke, lanjut ke bagian 2. Jadi, pas kita tidur, tubuh kita kan sibuk kerja. Tapi kerjanya ngapain aja sih? Nah, prosesnya ini ternyata rapi banget loh. Ada siklus dan tahapannya sendiri. Gampangnya gini, anggap aja ada 2 tim ahli yang kerja shift malam di tubuh kita. Tim pertama itu non-rem. Mereka ini tim konstruksinya yang sibuk benerin fisik kita. Tim kedua, nah ini tim rem. Mereka itu kayak gabungan teknisi IT sama psikolog. Tugasnya, ngerapihin file di otak, memproses emosi, dan ngunci memori-memori penting dari seharian. Dan kerja mereka itu nggak acak ya, ada polanya. Kita mulai dari tahap 1, tidurnya masih ringan banget. Terus turun ke tahap 2, makin nyenyak. Nah, puncaknya di tahap 3 dan 4, ini tidur paling dalam. Disinilah perbaikan fisik paling banyak terjadi. Abis itu kita naik lagi ke fase REM, di mana otak kita jadi super aktif dan kita mulai mimpi. Seluruh siklus ini muter terus kira-kira setiap 90 menit. Sekarang kita masuk bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita udah tahu prosesnya, sekarang pertanyaannya, hasilnya apa? Apa untungnya buat kita? Jawabannya, untungnya gede banget. Oke, kita mulai dari kantor pusat kita dulu, otak dan pikiran. Manfaat tidur buat kesehatan mental dan kognitif kita itu, wah luar biasa. Pernah kan ngerasa seharian nggak fokus gara-gara kurang tidur semalam? Nah, itu karena otak kita belum sempat beres-beres. Tidur yang cukup itu benar-benar bikin kita lebih tajam dan produktif. Terus soal mood, tidur itu kayak tombol reset. Emosi kita diproses, jadi pas bangun pagi rasanya lebih stabil. Dan yang paling keren soal memori, pas kita tidur, otak kita itu kayak pustakawan super rajin. Dia nyortirin semua info seharian dan disimpan di rak yang bener, biar gampang dicari lagi nantinya. Manfaatnya nggak cuma buat otak loh, seluruh tubuh kita juga ikut ke bagian untungnya. Jadi gini poinnya, tidur cukup itu sama aja kayak ngasih suplemen super buat tentara di dalam tubuh kita, yaitu sistem imun, biar kuat lawan penyakit. Tidur juga kayak polisi lalu lintas buat gula darah kita, jadi risiko diabetes berkurang. Terus hormon lapar kita juga jadi seimbang, ini bantu banget buat jaga berat badan. Dan bahkan, jantung kita yang kerja nonstop bisa dapat istirahat, yang bantu jaga tekanan darah tetap stabil. Oke, kita udah bahas yang enak-enaknya. Sekarang kita balik koinnya. Kalau manfaatnya segitu besarnya, artinya risikonya kalau kita kurang tidur juga sama besarnya. Anggap aja kurang tidur itu kayak kita ngutang ke tubuh kita sendiri. Dan percayalah, bunganya tinggi banget. Lihat deh perbandingannya. Jelas banget kan? Pilihannya ada di tangan kita. Di satu sisi, ada versi diri kita yang cukup istirahat. Fokusnya tajam, imunnya kuat, moodnya stabil. Di sisi lain, versi yang kurang tidur. Gampang marah, gampang sakit, mikirnya jadi lemot. Beda banget kan? Dan ini belum semuanya. Kurang tidur yang terus-terusan itu bukan cuma soal ngantuk loh. Ini sama aja kayak kita ngerusak sistem tubuh kita pelan-pelan. Kita jadi pelupa. Kemampuan kita buat ngambil keputusan yang benar jadi menurun. Resiko penyakit serius kayak obesitas dan diabetes tipe 2 naik drastis. Sistem imun melemah.
Bahkan otot-otot bisa jadi nyeri. Ini masalah serius, bukan sekedar nguap-nguap di kantor. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Jadi, dari semua ini, apa sih pesan utamanya? Apa yang harus benar-benar kita ingat? Nah, ini dia intinya. Bayangin kesehatan itu kayak kursi yang punya 3 kaki. Makanan sehat, olahraga, sama tidur. Kalau satu kakinya kita potong, ya kursinya ambruk. Udah saatnya kita berhenti nganggap tidur itu barang mewah yang bisa dikorbanin pas lagi sibuk. Tidur itu kebutuhan, nggak bisa ditawar. Sama pentingnya kayak makanan dan udara. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dengan semua yang dipertaruhkan, produktivitas Anda, mood Anda, kesehatan jangka panjang Anda, malam ini kira-kira Anda bakal ngasih hadiah tidur yang cukup buat diri sendiri nggak? Pilihannya sepenuhnya ada di tangan Anda.